kita sebenarnya di dunia dilomba oleh Allah, disuruh mencari bekal pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kasarah soro nyari genceren. Modal telok. Pertama, modal waktu, umur, jatah tiap orang tidak sama. Untuk mendapatkan pahala dari umur kita Allah membekali dua, yaitu tenaga dan harta. Ada modal nyari kenceran lebar dua, tenaga dan harta. Bahkan tenaga itu disuplai oleh energi lewat harta. Maka harta disebut lebih dulu. Kalau harta sudah kotor, harta sudah haram, kemudian yang dikonsumsi dari biaya harta tadi, maka darah daging kita yang busuk. Jangan harap mencari pahala kepada Allah bisa tercapai. Lebih-lebih sekarang bulan Ramadan, di mana dalam hadis disebutkan sekarang setan-setan pengganggu manusia sedang dikerangkeng, diikat, epekot. Apa maksudnya? Karena kendaraan setan yang dikendarai untuk menggoda manusia sekarang sedang lumpuh. BBM, bahan bakar dari nafsu kita sedang tidak diberikan, sedang berpuasa. Kendaraan setan untuk menggoda manusia lewat nafsu. Nafsu kita sekarang sedang berpuasa, maka lumpuh. Andaikan kendaraan sekarang sedang mogok. Jadi tabiatul hayawaniyah dengan tabiatul malakiyah yang ada di manusia sekarang lebih kuat malakiyah. Dorongan untuk berbuat baik sekarang ini lebih kuat daripada dorongan untuk berbuat enak-enak, pelanggaran. Lebih kuat tabiatul malakiyah. Di sini ada tabiatul malakiyah, ada tabiatul syaitoniyah atau hayawaniyah. Karena setan sudah tidak punya kendaraan sedang lumpuh, maka yang kuat adalah ingin baik. Kita merasakan ini. Dan di bulan inilah Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim melewatkan waktu-waktu yang sekarang bulan Ramadan ini, menawarkan kepada manusia dengan harga mahal. Maka di Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli. Jadi jual beli kepada Allah. Harta dan tenaga kita dibeli oleh Allah. Harta minal mu'min anfusahum, tenaga, wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Harganya mahal. Jatah umur kita setiap hari ditarik satu-satu, diambil satu-satu. Ini yang harus hati-hati. Setiap orang tidak sama, tapi setiap hari satu biji diambil. Bahkan hari ini, waktu ini, andaikan bisa berbicara, punya lesan, dia akan berbicara begini. Wahai manusia, saya atau aku ini belum pernah datang. Hari ini aku datang di pagi hari. Sekali lewat 24 jam, aku akan tinggalkan engkau
dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Maka hati-hati kau gunakan waktu ini. Diisi maupun tidak, aku tetap lewat. Maka manusia hanya dapat bertemu dengan hari satu kali yang sama. Seumur hidup tidak pernah bertemu lagi. Itulah belas Allah, pada bulan puasa. Seandainya bulan puasa ini digunakan dengan sebaik-baiknya, maka satu bulan bisa dipakai 100 tahun. Bahkan kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, beribadah di malam hari tepat Lailatul Qadar sama dengan beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Hebatnya ini umat Muhammad. Hanya tinggal kita ini kadang-kadang tidak mengerti acuh, yang penting berpuasa, padahal kemarin sudah dijelaskan. Amal ibadah tanpa ilmunya sia-sia. Amal dengan ilmu pun bisa sia-sia kalau pelakunya tidak mengikhlaskan tauhid. Semua penjelasan dari Allah ada semua di dalam wahyu. Wahyu, sekarang yang kita baca wahyu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kembali lagi, modal kita selain waktu adalah tenaga dan harta. Ini yang bisa kita beribadah kepada Allah. Tenaga, harta. Kalau harta sudah haram, secara otomatis tenaga kita menjadi haram, busuk. Innallaha astara, surat At-Taubah 111 ya. Apa yang dimaksud dengan harta dan tenaga dibeli dengan surga oleh Allah? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang, berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, membunuh dan dibunuh. Harga ini. Jadi kita berlapar-laparnya harga untuk membeli surga. Saya masih menyimpan uang ringgit. Maka tadi yang datang dari Allah ajaran agama. Kemudian praktek dari agama itu Rasul yang bersangkutan. Bagi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus fanatik. Praktek dari Nabi itulah ajaran agama yang benar, yang asli. Cuma kita hidup lahir di tengah-tengah masyarakat manhaj tradisional, beramal tanpa dasar, hanya diwariskan. Kalau itu yang kita lakukan, asli tidaknya seperti kita mencari uang palsu. Ini uang palsu. Untuk mengetahui palsu tidaknya uang kan ada 3 cara. Apa kena? Dilihat ada nomor seri JL200 lah, nomor seri yang asli. Lalu di terawang ada benang pengaman di tengah, asli naria. Selanjutnya diraba. Kalau diraba kasar. Kalau diraba uang ini licin, halus, berarti palsu. Ibadah yang bukan ajaran, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, seperti uang palsu. Merasa punya uang banyak, tetapi tidak laku. Kita sekarang sedang ditantang oleh Allah, harus mencari ringgit. Seakan-akan mencari ringgit. Padahal ringgit ini jelas di sini tidak berlaku. Ika beli rocek lo kerapaju. Penting pengertian. Kenapa orang memburu ini? Apakah kertasnya yang dicari orang?
Apa kertasnya ini bermanfaat kepada orang? Tidak kan? Tidak. Tetapi ini lambang nilai 100.000. Tukarannya bisa ditukar dengan gula manis, bisa ditukar dengan garam asin. Daya. Sekarang kita harus puasa. Sekarang kita harus sholat. Sekarang kita harus baca Quran. Apa manfaat baca Quran, sholat dan puasa di dunia? Tidak ada. Hampir tidak ada. Mungkin secara kesehatan barangkali ada sedikit-sedikit. Cuma tidak terasa. Tidak ada manfaatnya di dunia. Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus baca Quran? Seperti ini. Kenapa Anda harus cari ini? Sebab kalau dipastikan kelak hidup kita di Malaysia, ini yang berlaku di sana. Ngerti? Kita tidak selamanya hidup di dunia. Di sana yang berharga tukarannya adalah sholat, puasa, baca Quran, bukan di sini. Seakan-akan seperti dia. Awas, hati-hati beramal ibadah. Jangan sampai merasa kamu sudah beribadah, tapi landasan tidak ada. Tadi di Terawang tidak ya, palsu pesen wahda rumah pagi. Banyak ini kejadian. Kalau orang lain bebas mengamalkan amalan agama dicampur tradisi, merasa bebas, berhak karena agama, barangkali kita pun berhak untuk menyampaikan hasil temuan kita bahwa amalan di masyarakat kebanyakan tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan hanya menyampaikan, tidak memaksa. Iya, kadang-kadang kita dianggap sering menyalah-nyalakan amal orang lain. Saya tidak merasa menyalahkan amalan orang lain, tapi ini agama dari Allah. Yang aku bawakan adalah wahyu, dalil yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengoreksi agamanya seperti Rasulullah di Mekah. Makanya yang terjadi, penduduk Mekah pecah. Maka kemudian Rasulullah dianggap memecah belah. Sama, ketika dakwah tauhid disampaikan, pecahlah masyarakat. Padahal sesungguhnya Rasulullah ingin merangkul kembali, karena kebanyakan yang diamalkan di masyarakat justru tidak nyambung, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa pendahulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia semakin modern. Semakin modern dunia, semakin kejam memperlakukan manusia. Manusia tidak diberi kesempatan, sibuk berpikir tentang duniawi. Tekanan ekonomi semakin tidak memberi kesempatan berpikir tenang. Manusia tidak pernah berpikir untuk mencari bekal seperti tadi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kau dilalaikan oleh takasur, menumpuk-numpuk kekayaan dan anak. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu kalau sudah masuk ke liang kubur, ziarah kubur, masuk di dalam kubur, baru terasa ternyata umur aku habis, tenaga aku habis, dikorbankan hanya untuk hal-hal yang tidak dibawa mati. Cancang kibur untuk apa sholatnya? Maka lo sholat lempo. Dia iya pikir sama seperti tadi. Untuk apa ringgit diberikan rujak di sini nggak laku, dibuat ongkos nggak bisa. Tapi Allah sudah menentukan. Dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah, 5 alam milik Allah. Allah sudah wanti-wanti menurunkan ajaran dari Allah kepada semua rasul, dan apa yang diperintahkan kepada orang beriman sudah Allah perintahkan juga kepada para rasul. Karena
status Rasul sama manusia. Maka kalau tidak hati-hati dengan yang haram, ini teruskan nih hadisnya. Summa dzakaror rajula yutilus safaru as'asa au barah. Kemudian Rasulullah menuturkan ar-rajulah beda orang dek ka orang laki, nyebutake orang laki yutiluh sema jauh rajul as-safar perjalanan. Menurut dalam ilmu agama, ketika dalam perjalanan jauh maka doa diterima, istijabah doa orang musafir dalam pepergian jauh. Ini mengadakan perjalanan jauh as-asah, hale acak-acakan rambutnya acak-acakan, tidak karu-karuan karena tidak sempat menyisir rambut. Au barah, badannya kotor. Semua ini menunjukkan betapa mulianya orang seperti itu untuk berdoa kepada Allah, diterima doanya. Kan lo sempat mandi kena, lo sempat mandi dalam perjalanan jauh aja diterima. Maka doa dari saudara kita yang waib itu diterima. Ada kondisinya sudah seperti itu. Rambutnya acak-acak, dirinya kotor karena tidak mandi. Ya muddu yadaihi ila sama, kemudian menjulurkan tangannya ke atas langit berdoa kepada Allah. Ya muddu, menjulurkan rajul yadaihi, dua tangan rajul ila sama ke atas. Ya Rabbi, doa. Ya Rabbi, ya Rabbi, doa. Wa mat'amuhu haramun, hale tining makanan rajul panika haram, seekakan oleh nenipu, alhamdulillah, oleh nengico. Wa masrabuhu haramun, tining nomor rajul panika haram. Wa malbasuhu haramun, tining pakaian rajul panika haram. Ada orang aja gelak lagi cerita di awal. Allah andik sifat thayyib, tidak terima kecuali yang suci, jauh dari haram. Wa wudiya bil haram, dikonsumsi, diberi konsumsi rajul bil haram, si haram pokoklah haram kapi. Fa anna yustajabulah, dari mana rajul bisa diterima doanya walaupun syarat untuk diterima doa sudah terpenuhi 4 macam. Perjalanan jauh, rambut acak-acakan, kotor, dan berdoa mengangkat kedua belah tangan dengan menyebut sifat ilahi rububiyah dari Allah. Lo terima kan deh? Apa? Haram. Dok budi setia manoso sajan banyak, persaingan sajan ketat, ekonomi semakin menekan. Kalau dulu kita tidak punya uang 1 minggu rasanya tidak begitu penting, tapi sekarang 1 hari saja tidak punya uang, ada kan namanya semakin modern, semakin menekan manusia. Karena sekarang bicara harus dengan uang, HP, lampu dengan uang, air dengan uang. Doro mau pakai kedeng hede tantangan.